Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara sekalian, berjumpa kembali dalam video pembelajaran biologi, bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Bersama saya Kak Yoga, hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia. Adik-adik juara sekalian tentunya sudah tahu bukan apa itu Animalia? Animalia adalah kingdom yang beranggotakan berbagai jenis hewan. Nah, karena hewan itu ada sangat banyak, maka Kingdom Animalia kemudian dibagi-bagi lagi menjadi beberapa film. Apa saja? Akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Adik-adik juara sekalian, Kingdom Animalia memiliki ciri umum yang pertama adalah bersifat eukariotik. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat heterotrof, baik sebagai fagotrof maupun sebagai parasit. Ciri yang ketiga yaitu tidak memiliki dinding sel. Dan ciri yang keempat adalah bersifat motil atau dapat bergerak. Adik-adik juara sekalian, Kingdom Animalia dapat kita bagi menjadi beberapa film. Nah, dasar pembagiannya didasarkan pada beberapa karakter. Karakter yang pertama yaitu berdasarkan susunan tubuhnya. Berdasarkan susunan tubuhnya, Animalia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah parazoa, yang kedua adalah eumetazoa. Parazoa adalah hewan yang tubuhnya belum memiliki jaringan sejati. Sedangkan eumetazoa adalah hewan yang memiliki jaringan tubuh sejati. Hewan eumetazoa dapat kita bedakan lagi menjadi dua berdasarkan simetri tubuhnya. Yang pertama adalah radiata, yang kedua adalah bilateria. Radiata adalah hewan yang tubuhnya memiliki simetri tubuh radial, sedangkan bilateria adalah hewan yang tubuhnya memiliki simetri tubuh bilateral. Hewan radiata juga memiliki sifat diploblastik, yaitu memiliki dua lapisan embrional pada saat perkembangan tubuhnya. Kemudian hewan bilateria memiliki sifat triploblastik, yaitu memiliki tiga lapisan embrional. Nah, kemudian hewan bilateria dan triploblastik dapat kita bedakan lagi menjadi tiga berdasarkan perkembangan rongga tubuhnya. Yang pertama adalah aselomata, yang kedua adalah pseudoselomata, dan yang ketiga adalah euselomata. Aselomata adalah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Pseudoselomata adalah hewan yang rongga tubuhnya semu. Sedangkan euselomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh sejati. Hewan euselomata dapat kita bedakan lagi menjadi dua kelompok berdasarkan perkembangan lubang blastopori pada saat masih embrio. Dibedakan menjadi dua kelompok, yang pertama adalah protostomata dan yang kedua adalah deuterostomata. Protostomata adalah hewan yang perkembangan blastoporinya menjadi mulut, sedangkan deuterostomata adalah yang perkembangan blastoporinya menjadi anus. Selain dibedakan berdasarkan beberapa karakter pembeda yang tadi, hewan juga dapat kita bedakan berdasarkan keberadaan ruas-ruas tulang belakangnya. Hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang kita sebut dengan avertebrata, sedangkan yang memiliki ruas tulang belakang disebut dengan vertebrata. Nah, selanjutnya akan kita bahas apa saja sih film-film yang ada pada Kingdom Animalia. Adik-adik juara sekalian, film Animalia yang pertama adalah Porifera. Hewan Porifera bersifat parazoa, karena tubuhnya belum memiliki jaringan sejati. Nah, hewan Porifera diberi nama demikian berdasarkan ciri utamanya yaitu memiliki pori atau porus pada permukaan tubuhnya. Pori-pori pada tubuh Porifera ini berperan dalam pembentukan sistem kanal. Nah, hewan Porifera memiliki struktur penguat yang disebut dengan spikula. Berdasarkan zat penyusun spikulanya, maka Porifera dibedakan atau diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah Hexactinellida, yaitu Porifera yang memiliki spikula dengan bahan penyusun berupa zat kersik. Yang kedua adalah Calcarea,
yaitu porifera yang spikulanya tersusun dari zat kapur. Dan yang ketiga adalah Demospongia, yaitu hewan porifera yang penyusun spikulanya adalah berupa protein spongin. Contoh dari hewan porifera yaitu adalah hewan spons. Filum yang kedua adalah Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan metazoa, radiata, dan diploblastik. Hewan Coelenterata diberi nama demikian berdasarkan ciri utamanya, yaitu memiliki selom atau rongga. Nah, ciri khas lain dari kelompok ini adalah mempunyai alat sengat yang disebut dengan cnidosit di permukaan tentakelnya. Sehingga kelompok ini juga kadang dikenal sebagai hewan cnidaria. Coelenterata dapat kita klasifikasikan menjadi 3 berdasarkan morfologi tubuhnya. Yang pertama adalah Hydrozoa, yaitu hewan yang mirip seperti Hydra. Contohnya adalah Obelia. Yang kedua adalah Scyphozoa, yaitu hewan yang bentuk tubuhnya mirip seperti mangkok. Contohnya adalah ubur-ubur atau Aurelia. Dan kelompok yang ketiga adalah Anthozoa, yaitu tubuhnya mirip seperti bunga. Contohnya adalah anemon laut. Filum yang ketiga adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan hewan metazoa, bilateria, dan acelomata. Platyhelminthes diberi nama demikian karena ciri khasnya yaitu tubuhnya bersifat pipi dorsoventral. Nah, Platyhelminthes dapat kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah Turbellaria, yang kedua adalah Trematoda, dan yang ketiga adalah Cestoda. Turbellaria adalah cacing yang berambut getar. Contohnya yaitu hewan planaria. Cacing ini bersifat non-parasit. Kelompok yang kedua adalah Trematoda atau cacing isap. Ciri khasnya adalah memiliki batil isap. Contohnya yaitu cacing hati yang bersifat parasit di dalam hati. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Cestoda atau cacing pita. Cacing ini memiliki ciri khas tubuhnya panjang dan bersegmen-segmen. Filum yang keempat adalah Nemathelminthes. Nemathelminthes merupakan hewan metazoa, bilateria, pseudocelomata. Nah, Nemathelminthes dapat diartikan sebagai cacing gilik karena bentuk tubuhnya yang menyerupai benang atau menyerupai jarum. Hewan-hewan dari kelompok ini merupakan hewan-hewan parasit. Contohnya adalah cacing kremi yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia bersama makanan, misalkan gara-gara tangannya yang kotor. Kemudian contoh yang kedua adalah cacing tambang. Cacing tambang ini larvanya dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori di kaki. Kemudian contoh yang ketiga adalah cacing penyebab kaki gajah. Cacing penyebab kaki gajah dapat ditularkan dari orang yang satu ke orang yang lain melalui perantara nyamuk kuleks. Filum yang kelima adalah Annelida. Annelida merupakan hewan metazoa, bilateria, celomata, protostomata. Annelida dapat diartikan sebagai cacing gelang karena tubuhnya yang bersegmen-segmen dan seperti susunan gelang atau cincin. Annelida dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan keberadaan rambut atau seta. Yang pertama adalah Hirudine, yaitu kelompok Annelida yang tidak memiliki rambut dan memiliki ciri khas yaitu menghasilkan zat anti pembekuan darah yang disebut dengan hirudin. Contohnya adalah cacing lintah dan pacet yang mereka itu bersifat parasit. Klasifikasi yang kedua adalah Oligoseta. Oligoseta memiliki sedikit rambut di permukaan tubuhnya. Contohnya adalah cacing tanah dan cacing sutra. Kelompok yang ketiga adalah Polyseta. Polyseta adalah kelompok Annelida yang memiliki banyak rambut di permukaan tubuhnya. Contohnya adalah cacing wawo, cacing palolo, atau dikenal juga dengan kelabang laut. Filum yang keenam adalah Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan metazoa, bilateria, celomata, protostomata. Penamaan arthropoda didasarkan pada cirinya yang utama yaitu kakinya
berruas-ruas atau bersegmen-segmen. Ciri lain dari anggota kelompok Arthropoda adalah tubuhnya ditutupi oleh eksoskeleton atau rangka luar yang tersusun dari kitin. Nah, Arthropoda dapat kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah insekta, yang kedua adalah arachnida, yang ketiga adalah krustasea, dan yang keempat adalah myriapoda. Keempat kelompok ini dapat kita bedakan berdasarkan jumlah kakinya. Insekta memiliki jumlah kaki sebanyak 3 pasang. Contohnya adalah serangga. Kemudian kelompok yang kedua adalah arachnida, merupakan kelompok arthropoda yang jumlah kakinya adalah 4 pasang. Contohnya yaitu laba-laba dan kalajengking. Kelompok yang berikutnya adalah krustasea. Jumlah kaki dari krustasea adalah 5 pasang. Contohnya yaitu udang dan kepiting. Kelompok yang terakhir dari arthropoda adalah myriapoda. Dicirikan dengan jumlah kakinya yang banyak. Contohnya adalah kaki seribu dan kelabang. Filum yang ketujuh adalah moluska. Moluska merupakan hewan metazoa, bilateria, selomata, protostomata. Penamaan moluska didasarkan pada ciri utama anggotanya, yaitu tubuhnya berupa tubuh yang lunak atau disebut juga dengan massa visceral dan dibungkus oleh mantel. Hewan moluska dapat kita klasifikasikan menjadi 3 berdasarkan struktur dan susunan kakinya. Yang pertama adalah hewan gastropoda. Hewan gastropoda memiliki struktur kaki yang melekat pada bagian perutnya atau disebut juga dengan kaki perut. Contohnya adalah siput, keong, dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua disebut dengan cephalopoda. Cephalopoda merupakan hewan moluska yang struktur kakinya menempel pada bagian kepalanya. Contohnya yaitu adalah gurita, cumi-cumi, dan nautilus. Kelompok yang ketiga adalah pelesipoda, yaitu hewan moluska yang kakinya berbentuk pipih seperti kapak. Kelompok ini juga dikenal sebagai hewan bivalvia karena memiliki sepasang cangkang, atau dikenal juga dengan kelompok lamellibranchiata karena memiliki struktur insang yang berlapis-lapis. Contohnya adalah kerang. Filum yang ke-8 adalah Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan metazoa, triploblastik, selomata, dan deuterostomata. Penamaan Echinodermata didasarkan pada ciri utamanya, yaitu permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri-duri. Ciri khas lain dari kelompok ini adalah memiliki sistem gerak yang disebut ambulakral dan memiliki simetri tubuh yang radial ketika dewasa. Echinodermata dapat kita klasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah echinoide, contohnya yaitu adalah landak laut. Kelompok yang kedua adalah asteroide, contohnya adalah bintang laut. Kelompok yang ketiga adalah oviuroide, contohnya adalah bintang mengular. Kelompok yang keempat adalah holoturoide, contohnya adalah teripang. Dan yang terakhir yaitu crinoide, contohnya adalah lili laut. Filum yang terakhir dari kelompok Animalia adalah Chordata. Chordata adalah hewan metazoa, triploblastik, selomata, deuterostomata. Hewan Chordata adalah hewan yang memiliki notochorda pada fase embrionalnya. Salah satu contoh dari kelompok ini adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, kelompok vertebrata selain memiliki tulang belakang juga memiliki ciri mempunyai tengkorak, sehingga hewan vertebrata disebut juga dengan hewan craniata. Hewan vertebrata juga memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Hewan vertebrata dapat kita klasifikasikan menjadi 7 kelompok besar. Yang pertama adalah agnata, yaitu ikan yang tidak memiliki rahang. Contohnya adalah ikan lamprey dan belut laut. Kelompok yang kedua adalah chondrichthyes, yaitu ikan yang memiliki tulang berupa tulang rawan. Contohnya yaitu hiu dan ikan pari. Kelompok yang ketiga adalah osteichthyes, yaitu ikan bertulang keras atau bertulang sejati.
Ikan-ikan yang umum kita jumpai merupakan anggota dari kelompok Osteichthyes. Nah, kelompok yang keempat adalah amfibia. Amfibia merupakan hewan yang hidup di dua habitat selama siklus hidupnya. Contohnya adalah katak dan salamander. Kemudian kelompok yang kelima yaitu adalah reptilia atau hewan melata. Contohnya adalah kadal, ular, dan buaya. Kelompok yang keenam adalah aves atau unggas. Contohnya adalah berbagai macam burung, ayam, ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok mamalia. Mamalia merupakan hewan vertebrata yang menyusui anaknya atau memiliki kelenjar susu. Contohnya adalah kucing dan manusia juga termasuk di dalamnya. Baik, adik-adik juara sekalian, untuk menguji pemahaman kita mengenai klasifikasi animalia, sekarang coba kita selesaikan salah satu contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar koloni hewan di atas. Terkait dengan gambar tersebut, pernyataan berikut benar, kecuali A. Termasuk hewan triploblastik, B. Termasuk kelompok hewan radiata, C. Termasuk hewan penyusun terumbu karang, D. Termasuk hewan yang bersimbiosis dengan mikroalga, E. Termasuk hewan yang mampu membuat rangka dari kapur. Nah, adik-adik juara sekalian, jika kita lihat gambarnya, gambar tersebut merupakan hewan anemon laut. Kita ingat lagi, anemon laut merupakan anggota dari kelompok Coelenterata. Coelenterata tadi adalah hewan yang memiliki ciri eumetazoa, kemudian simetri tubuhnya adalah radiata, kemudian lapisan embrionalnya ada dua, yaitu diploblastik. Maka, ciri yang tidak sesuai untuk hewan ini adalah pilihan yang A, bersifat triploblastik. Demikianlah video pembelajaran mengenai Kingdom Animalia. Semoga video tadi bermanfaat untuk adik-adik juara sekalian. Tetap ikuti video-video pembelajaran yang lainnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.